Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita terus menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Langsung saja saudara bisa membuka Alkitab masing-masing atau bisa melihat di layar. Kita buka di dalam kitab Nabi Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah bangun reruntuhan itu. Bangun reruntuhan itu. Hagai pasal pertama ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, bangsa Yehuda tentunya, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Garis bawahi ayat ini saudara. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Saya lanjutkan. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Dari apa yang kita baca ini saudara, kita tahu kisah ini bersama, bahwa bait suci pada waktu itu sudah menjadi reruntuhan. Mengapa? Karena pada waktu Raja Nebukadnezar beserta dengan tentara dari Babel menyerang, menawan orang-orang Yehuda pada waktu itu, mereka juga sekaligus menghancurkan, meruntuhkan bait suci rumah Allah, sehingga betul-betul menjadi reruntuhan, menjadi puing-puing. Oleh sebab itu tujuan dari Allah memulangkan kembali orang-orang Yehuda ke Yerusalem tidak lain, salah satu tujuannya adalah untuk kembali membangun rumah Allah. Masalahnya adalah ketika mereka sudah berhasil pulang kembali ke Yerusalem, yang terjadi adalah banyak tantangan yang diperhadapkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu dalam membangun rumah Allah, dalam membangun bait suci. Nah, tantangan-tantangan itu membuat orang-orang Yehuda yang kita baca tadi di ayat 2 berkata bahwa ini bukan saatnya untuk membangun rumah Allah. Tapi menariknya adalah ketika mereka berkata bahwa ini bukan saatnya untuk membangun rumah Allah, tetapi justru mereka sibuk, mereka memapani apa yang dikatakan di ayat 4 tadi. Rumah mereka dipapani dengan baik, diperhias, dibangun, dipercantik. Itu rumah mereka. Tapi rumah Allah itu jadi reruntuhan. Tapi rumah mereka sendiri mereka bangun dengan baik, dipapani. Dipapani ini menggunakan kayu aras. Yang kayu aras ini didatangkan dari luar. Didatangkan dari luar tempat jauh hanya untuk membangun rumah mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap rumah mereka ini istimewa. Mereka mau membangun rumah mereka secara mewah. Tapi sekali lagi, rumah Allah tetap menjadi reruntuhan. Ini seperti kehidupan kita hari-hari ini saudara. Saya rasa pandemi corona ini seperti menyiratkan kepada kita bahwa kita harus berhenti dari segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita sendiri. Seperti kalau kita berkaca kepada kehidupan orang Yehuda, mereka berpusat kepada diri sendiri, mereka membangun rumah mereka, mereka memapani rumah mereka, memperhias, mempercantik, tetapi mereka melupakan, meninggalkan bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. Padahal itu adalah tempat untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, pandemi corona ini secara tidak langsung seperti membuat
kita melupakan, meninggalkan apa yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan banyak waktu sekarang ini, kesempatan kita di rumah kita untuk membangun kembali rumah Allah. Seringkali kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Prestasi kita kejar mati-matian, pendidikan kita kejar mati-matian, pangkat kita kejar mati-matian, kekayaan kita kejar mati-matian, fasilitas-fasilitas kita kejar mati-matian, penghargaan dari orang lain kita kejar mati-matian, jabatan dan lain sebagainya, mempercantik diri, fashion, kita kejar itu mati-matian. Tetapi kita lupa bahwa ada kehidupan yang sebenarnya itu masih menjadi reruntuhan. Apa itu, saudara? Rumah Allah. Kehidupan rohani kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan doa kita, kehidupan penyembahan kita masih menjadi reruntuhan. Sebaliknya, kita mulai membangun yang berpusat pada diri kita sendiri. Bahkan pelayanan, ibadah, rutinitas gereja yang itu bersifat ritual, bukan dari hubungan kita yang kita bangun kepada Tuhan. Sejenak mari kita merenungkan itu dan kita tinggalkan semua yang berpusat pada diri kita. Rumah-rumah kita yang dipapani dengan baik kita tinggalkan. Dan kita lihat kehidupan rohani kita, hubungan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kalau bait Allah, hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan sudah menjadi reruntuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Ada 3 hal. Sebenarnya ada banyak dari pasal ini yang kita bisa cermati, tapi saya hanya mencatat 3 hal. 3 hal yang bisa kita perhatikan, 3 hal yang harus kita lakukan, 3 hal pesan firman Allah kepada kita. Kalau rohani, ibadah, hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai menjadi reruntuhan. Yang pertama, ayat ke-5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan mencatat, perhatikan keadaanmu. Ini awal mula, ini pertama-tama yang harus kita lakukan. Memperhatikan keadaan kita. Jangan-jangan hidup rohani kita, jangan-jangan hidup ibadah kita sudah menjadi reruntuhan. Reruntuhan itu seperti apa, saudara? Hancur, kotor, kacau, tidak elok, tidak enak dipandang, tidak bagus dipandang. Jangan-jangan kehidupan rohani, jangan-jangan kehidupan ibadah kita, jangan-jangan kehidupan doa kita, jangan-jangan kehidupan penyembahan kita sudah menjadi reruntuhan. Kenapa seringkali kita tidak sadar hal ini? Karena kita berpusat sekali lagi kepada hal-hal yang tentang diri kita sendiri. Tapi kita tidak memperhatikan keadaan rumah Allah. Kita hanya memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang kemudian bisa dilihat orang lain. Tetapi kita tidak memperhatikan rumah Allah. Kita tidak memperhatikan sesuatu yang ternyata sudah menjadi reruntuhan. Jadi kalau kita sekarang berfokus kepada prestasi, pangkat, dan lain sebagainya, itu baik, saudara. Tapi kalau kita hanya berpusat kepada itu, dan kita membelakangi kehidupan rohani, rumah Allah yang sedang menjadi reruntuhan, mari kita balik arah dan kita perhatikan keadaan rumah Allah itu. Kita perhatikan kehidupan rohani kita supaya tidak menjadi reruntuhan, tapi kita bangun kembali. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati kenyamanan, fasilitas, tapi jangan menyembah kenyamanan, jangan menyembah fasilitas. Menikmati boleh, itu salah satu berkat Tuhan. Tapi jangan menyembah, jangan mendedikasikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk itu. Dan kita melupakan kehidupan rohani, hubungan ibadah kita dengan Tuhan. Yang pertama, pesan firman Tuhan adalah perhatikanlah keadaanmu, kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita bisa baca itu di ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka.
dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari pesan firman Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Mengapa perlu mendengarkan suara Tuhan? Setelah kita memperhatikan keadaan kita, kita mengerti, oh rohaniku seperti ini, oh hubunganku dengan Tuhan seperti ini, oh kehidupan doaku, kehidupan ibadahku, kehidupan pujian penyembahanku saat teduhku dengan Tuhan menjadi reruntuhan. Setelah kita tahu keadaan kita, yang kedua adalah mendengarkan suara Tuhan. Mengapa perlu kita mendengarkan suara Tuhan? Karena yang tahu betul bait Allah harus dibangun seperti apa, fondasinya seperti apa, denahnya seperti apa, ruangan-ruangannya seperti apa, ornamen-ornamen, perkakas-perkakasnya di dalam seperti apa, ya Tuhan yang tahu semuanya itu. Maka dari itu kita harus perlu mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan yang tahu semuanya itu, dan Tuhan tahu bagian-bagian mana yang harus dibangun, bagian-bagian mana yang harus direnovasi, bagian-bagian mana yang kemudian harus diperbaiki, bagian-bagian mana yang perlu ditambah, bagian-bagian mana yang bahkan perlu dibuang. Izinkan ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar, itu yang akan mengoreksi kita. Mana yang perlu dibuang, mana yang perlu direnovasi, mana yang perlu diperbaiki dari kehidupan kita. Apakah mungkin itu karakter kita, apakah mungkin itu perkataan kita, apakah mungkin itu hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, gaya kita penyembahan, kehidupan doa kita, apa yang perlu dikoreksi? Mendengarkan suara Tuhan itu perlu. Mendengarkan suara Tuhan itu penting. Karena Dia yang tahu seluk-beluk kehidupan kita. Dia yang tahu rumah Allah itu harus dibangun dan diperbaiki seperti apa. Kedua, mendengarkan suara Tuhan. Dan yang ketiga, ayat 14 kita temukan di sana. Bagian-bagian yang terakhir kita baca, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Yang ketiga adalah mulai membangun. Setelah kita tahu keadaan kita, memperhatikan keadaan kita, kita mendengarkan suara Tuhan. Yang terakhir adalah mulai membangun. Tidak ada tidak ada satu cara yang baik selain kita menyelesaikan pembangunan itu. Karena ketika semua sedang dalam denah, sudah ada denah, kita sudah tahu apa yang harus diperbaiki, kita tahu apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dibangun, kita tahu semua denah itu. Tetapi kalau tidak dinyatakan, maka denah itu hanya sekedar gambar di atas kertas. Maka dari itu supaya tidak hanya menjadi gambar di atas kertas, kita harus mulai membangun. Tidak ada pilihan untuk tidak membangun. Supaya wujud dari denah itu, desain itu diwujud nyatakan, yaitu kita perlu membangun. Makna bagi kita adalah jangan hanya sekedar wacana. Kita tahu bahwa kehidupan doaku harus ditingkatkan, kehidupan penyembahanku harus seperti ini, bagaimana pengiringanku kepada Tuhan harus seperti ini. Jangan jadikan itu hanya sekedar wacana, jangan hanya jadikan sekedar angan-angan, jangan jadikan hanya sekedar sebuah janji dan komitmen tanpa realisasi. Jangan mudah berwacana, jangan mudah berjanji, tetapi buat semuanya itu menjadi nyata. Kita mulai membangun, artinya mulai melaksanakan, mulai kemudian kita melakukan semua apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, waktu-waktu kesempatan yang banyak di rumah ini, mulai bangun doa kita, mulai bangun penyembahan kita, mulai bangun hubungan kita dengan firman Tuhan, mulai bangun hubungan kita dengan kita mencintai Tuhan, dan lain sebagainya. Kita selalu punya waktu untuk diri kita sendiri, tapi masalahnya adalah kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita punya waktu untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Ayat 9, di sana dikatakan, kamu bagian yang B, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini keras, saudara. Ini keras. Kita masing-masing sibuk dengan urusan kita sendiri, dan ternyata rumah Allah tetap menjadi reruntuhan.
Kita selalu sibuk dengan waktu kita sendiri. Kita punya waktu untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita bisa punya banyak waktu untuk sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan prestasi, sibuk dengan percintaan kita, sibuk dengan fashion kita, sibuk dengan traveling kita dan lain sebagainya. Itu baik, itu penting, itu boleh. Tapi kalau kita sibuk dengan semua hal itu, jangan sampai lupa ternyata rumah Allah yang seharusnya dibangun, kehidupan rohani kita, ternyata itu masih menjadi suatu reruntuhan. Mari saudara, perhatikan keadaan kita, dengarkan suara Tuhan, dan mulailah membangun rumah Allah. Mulailah membangun kehidupan rohani, ibadah, pujian, penyembahan, doa kita, dan apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lakukan semuanya itu. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi saudara, pakai waktu-waktu kesempatan yang ada, yang memang Tuhan sediakan. Banyak kali di rumah kita masing-masing. Mari gunakan setiap kesempatan dan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan saudara, itu apa yang saya bisa sampaikan hari ini, pagi hari ini kepada kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Situbondo. Dan bila itu boleh mengingatkan kita untuk kita tetap terus memperhatikan keadaan kita. Bangun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan saudara, kiranya doa saya kepada Tuhan, bila Tuhan kasih karunia-Nya, kesetiaannya, berkat perlindungan penjagaan Tuhan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.